bil imani wal islami wal ihsan wa manna alaina bi sayyidil akwan wa sahibil Qur'an wa sahibil bayan man utiya jawami'al kalim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa manna alaina bil anbiya'i wal mursalin wal malaikati ajma'in alaihimus salatu wassalam thumma bil awliya wal ulama wasyuhada wassalihin radhiyallahu anhum ajma'in thumma bi'ammatil muslimin rahmatullah alaihi thumma manna alaina bi sya'airi al-mukarramah minha bi syahri Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa bi syahri Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa bil ayyamil fadilah wal awqatil fadilah wal amkinah asy-syarifah min fadli rabbina liyabluwana anashkuru am nakfur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim as-sanadil azim sahibil khuluqil azim wal maqamil azim wal qur'anil azim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairit tabi'in ulil hidayati wat tamkin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, jamaah pondok pesantren dan majelis ta'lim Sirajul Huda yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasan Basri hafizahullah ta'ala. Terkhusus para habaib dan para ulama yang kita agungkan, yang kita cintai, yang kita syukuri segala perjuangannya dan pengorbanannya demi keselamatan dan kebahagiaan juga kemuliaan umat di dunia dan di akhirat, yang menambah-nambah keberkahan dan turunnya hujan rahmat kepada kita di majelis yang agung seperti ini. Semoga
kita dan segenap keluarga kita dan saudara-saudara kita muslimin muslimat dimanapun berada dan kapanpun berada selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu ada dalam jaminannya di dunia dan di akhirat. Dan majelis ini semoga pahalanya Allah limpahkan kepada arwah orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dan kepada kekasih-kekasih Allah, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, terkhusus junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, juga para malaikat Allah, terkhusus malaikat muqarrabin, karubiyin, dan juga kepada para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada dan para sholihin, terkhusus yang kita hauli bersama Tuan Guru Sekumpul radhiyallahu anhu warḍah, dan juga kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Para jemaah yang mulia, kita juga mengkhususkan pahala dari majelis yang agung ini bagi Kanjeng Sultanul Aulia wa Burhanul Asfiya Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani wan Nurul Burhani Sayyiduna wa Maulana As-Sayyid Al-Habib An-Nasib Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahul ali wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan limpahan keberkahan, limpahan rahmat, limpahan pertolongan madad dari Allah melalui para kekasihnya, dari mulai sumbernya, lautannya, yakni junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dari garbu-garbunya yang agung, yaitu para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin, terkhusus dari Sultanul Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah, dan juga dari Tuan Guru Sekumpul radhiyallahu anhu. Kita semua berada dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, dalam majelis yang sangat diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh semua para nabinya, para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, dan semua malaikatnya alaihi wassalatu wassalam, dan diagungkan oleh semua para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin, dan muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan diagungkan pula oleh seluruh ciptaan Allah. Sehingga orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu Allah
ilmu Rasulullah SAW dalam majlis zikir, mereka dikerumuni oleh para malaikat Allah. Mereka disediakan hamparan sayap malaikat. Kalau dibukakan hijab dari penglihatan kita, maka kita akan melihat bahwa kita duduk di sayapnya malaikat. Kita berjalan di sayapnya malaikat. Para malaikat di langit, bahkan juga ikan-ikan yang ada di air, di bumi, semua memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang mencari ilmu, karena Allah bagi orang-orang yang menyebarkan ilmu Allah. Betapa beruntungnya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah bisa hadir dalam majelis ilmunya, bisa hadir dalam majelis zikir. Maka setiap kita ditakdirkan bisa menghadiri majelis seperti ini, kita wajib syukur kepada Allah. Mensyukuri apa? Mensyukuri bisa hadir. Tidak setiap orang ditakdirkan bisa hadir, walaupun punya kaki, walaupun punya mobil bagus, ya, kendaraannya bagus. Tidak semua orang ditakdirkan. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir, bisa ibadah kepadanya, bisa mengikuti sunnah-sunnah junjungan alam Rasulullah SAW. Kita wajib bersyukur bahwa kita ditakdirkan bisa menerima ilmu Allah melalui para ulama. Kita punya guru yang mata rantainya tersambung sampai Rasulullah SAW. Kita ditakdirkan hati kita bisa mencintai para kekasih Allah, bukan cuma kepada Allah saja, tapi kepada para nabi, para malaikat, kepada para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin, dan kepada umumnya muslimin. Bahkan cinta itu juga diajarkan oleh Allah mencintai semua makhluk Allah karena Allah. Karena mencintai Sang Pencipta tidak bisa diakui kalau membenci ciptaan. Kalau mencintai Sang Pencipta juga harus mencintai ciptaannya. Karena Allah yang menciptakannya. Ini adalah hubbu fillah walillah, cinta karena Allah. Kita bersyukur juga kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, bahwa kita ditakdirkan bisa mengorbankan dari apa-apa yang Allah titipkan kepada kita di jalannya, di jalan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga, kita korbankan juga harta. Demi siapa? Demi Allah dan Rasulnya. Tidak sedikit orang yang mengkikirkan apa yang Allah titipkan di mereka ketika dituntut untuk berbakti kepada Allah, untuk berjuang di jalannya dan di jalan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika untuk mengikuti hawa nafsunya, mereka berani berkorban dan mati-matian. Banyak itu. Tapi ketika
demi mengabdi kepada Allah, ya, mereka pikirkan waktu, pikirkan harta, masukkan uang ke kenceleng, dilihat-lihat dulu, yang dipilih mana yang lebih kecil nilainya. Ya, kalau kebetulan lupa ngasih yang lebih besar itu sok, kok duit itu yang saya masukkan gitu. Nah, para jamaah sekalian, ini anugerah semua yang tidak bisa kita hitung. Dan anugerah ini kalau dibandingkan dunia dan seisinya dengan anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, maka dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya. Makanya kenapa para nabi, para wali, ya, tidak mau mengumpul-ngumpulkan dunia. Kalau kita fakturi, kenapa ya para nabi, para wali, orang-orang soleh tidak mau ngumpul-ngumpulin dunia, numpuk-numpuk dunia, mengambil dunia, cari dunia hanya ala kadar sesuai dengan kebutuhan dunia. Masya Allah. Bahkan beliau-beliau banyak yang dohirnya sangat masyakat, sangat kekurangan daripada dunia, tapi hatinya sama sekali tidak menggebu-gebu menginginkan dunia. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang menikmati dan mensyukuri limpahan anugerah yang sangat mahal di sisi Allah. Karena dunia ini, ya, di pandangan Allah tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Sehingga dalam sebagian hadis oleh Rasulullah SAW disebutkan kalau dunia ini ada nilai, ada harga seharga sebelah dari sayap, ya, nyamuk saja, maka orang kafir tidak akan mendapatkan minum, tidak akan menerima rezeki bisa minum air setembuk pun tidak akan. Dan kalau memang dunia ini ada nilainya di sisi Allah, justru karena tidak ada nilai, maka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang durhaka dikasih juga oleh Allah, ya. Maka kita gak usah ngiri sama orang-orang yang tidak beriman, ahli maksiat yang dikasih harta lebih banyak, kenikmatan dunia lebih banyak. Karena ingat, dunia itu tidak berharga. Ingat, yang berharga adalah iman, yang berharga adalah hati bisa mencintai Allah dan Rasulnya, hati bisa mengagungkan Allah dan Rasulnya dan semua syiar-syiarnya. Yang berharga ketika jiwa dan raga bisa beribadah kepada Allah, bisa mengikuti akhlak, ya, junjungan alam Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya. Ini yang berharga. Yang berharga bisa berjuang di jalan Allah dan Rasul. Allah yang berharga, kita bisa mengorbankan apapun yang Allah titipkan di diri kita di jalan Allah dan Rasul. Itu yang berharga. Yang berharga kita bisa membela fakir miskin, bisa mengurus anak yatim, ya, bisa membela kaum du'afa. Itu yang sangat berharga. Yang berharga kita bisa menyayangi semua makhluk Allah, ya. Ini yang berharga, bukan numpuknya harta yang berharga. Allah, kebanyakan orang tertipu oleh dunia, ya, sehingga hari-hari
harinya menghabiskan umur untuk menumpuk-numpuk dunia. Padahal yang sudah ada juga nggak dipakai semua. Coba kita kalau pakai baju, punya baju 5 dipakai semua nggak? Ya. Lalu buat apa diperbanyak baju? Coba yang dipakai tidur seukuran apa? Seukuran badan kita. Kenapa diperluas ditambah lagi? Kan dipakai juga. Kan? Ini orang-orang yang tertipu dengan dunia hingga habis waktu ibadahnya, habis, Masya Allah, alam hatinya, alam akalnya habis, terkuras semua tenaganya. Untuk apa? Ya untuk sesuatu yang dia sendiri waktu hidup di dunia tidak memakainya. Malah semakin ditambah, semakin bertambah hisabannya. Ketika mati, gak ada yang dibawa sedikit pun. Apa yang menjadikan orang bahagia ketika dia sudah ada di alam kubur, sudah ada di akhirat nanti, adalah keimanannya, adalah pengabdiannya kepada Allah, pengorbanannya di jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat berharga sekali. Maka usahakan, sempatkan hadir dalam majelis seperti ini. Bahkan perbanyak, dipersering, ya, hadir dalam majelis seperti ini. Jangan sampai sebulan sekali, ya, kelamaan. Allah dan pahala yang paling banyak itu adalah dari sisi mencari ilmu. Hadir dalam majelis ilmu itu pahala terbanyak. Dan amalan yang paling cepat menjadikan si hamba diampuni dari semua dosanya adalah hadir dalam majelis ilmu. Dan amalan yang paling cepat dia diangkat derajatnya oleh Allah adalah ketika dia bisa hadir dalam majelis ini. Kalau orang yang sudah mati dipinta, ya, keterangannya, ya, tentang apa yang mereka temukan dari warna-warni pahala, warna-warni amal saleh, maka mereka akan mengatakan sama, akan menyuruh semua yang hidup agar rajin hadir dalam majelis ilmu. Makanya para sahabat mengatakan, andai kata dibukakan hijab dari pandangan manusia tentang bagaimana anugerah pahala dari Allah, rahmat yang Allah hujankan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka semua manusia akan meninggalkan rumahnya. Yang ada di mal akan meninggalkan malnya. Yang ada di singgasana akan meninggalkan singgasananya. Semua akan kumpul di majelis ilmu. Saking apa hebatnya pahala dan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Subhanallah. Ya, walaupun judulnya apapun, di sini pengajian bulanan judulnya manaqib, ya kan? Dia kan cuma judul, tapi kan di situ ada ilmu, di situ kan ada zikir, ada sholawat,
judul saja. Masya Allah. Andai kata manfaat yang diambil hanya dari sisi manakib saja sudah cukup. Dalam manakibnya orang-orang saleh, di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada ilmu, contoh-contoh yang sangat bermanfaat, cerminan bagi kehidupan kita. Ya. Makanya tadi sebelum kesini Buya cerita kepada salah satu jemaah, ya barusan, bahwa kalau baca manakib Sultan Aulia radhiyallahu anhu kepada sallallahu alaihi wasallam, usahakan minimal satu menceritakan asalnya. Dan karena menyebutkan nama-nama orang besar itu menjadi sebab turunnya hujan rahmat. Wa inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut orang saleh dengan maka turun atau tanzil, dalam keterangan lain tatanazzal, terus tidak berhenti turun rahmat-rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu akan berwujud macam-macam. Ya, kasih sayang Allah bisa berwujud apa yang kita inginkan dikabul, bisa berwujud dosa kita diampuni dengan kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah, segala yang kita khawatirkan, yang kita takuti, dijauhkan oleh Allah. Dengan kasih sayang Allah, penyakit kita disembuhkan oleh Allah, dicabut. Dengan kasih sayang Allah, bingung, galau, stres, angkat, dicabut oleh Allah. Dengan kasih sayang Allah, yang punya hutang susah bayar hutang karena punya buat bayar, digampangkan untuk melunasi hutangnya. Dengan kasih sayang Allah, yang punya jodoh susah punya jodoh, digampangkan punya jodoh. Dengan kasih sayang Allah, yang ingin punya anak tidak punya anak, digampangkan punya anak. Pokoknya kasih sayang Allah itu mencakup dunia, mencakup alam kubur, mencakup akhirat. Salah satu yang menjadi wasilah diturunkannya hujan kasih sayang Allah, hujan rahmat itu adalah ketika kita bisa mendongeng-dongengkan, bisa menyebut-nyebut orang-orang soleh, termasuk yang mendengar sama, ya, joinan dengan yang membicarakan. Nah, ini jadi sebab turun rahmat Allah kepada kita. Kenapa? Karena orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang diagungkan Allah. Kalau Allah cinta kepada orang soleh, maka akan cinta ketika orang soleh yang dicintai oleh Allah didongeng-dongengkan oleh siapapun. Maka yang mendongengkannya, yang mendengarkannya tentang dongengnya orang soleh, semua akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, ya sudah, kita ada di titik anugerah tertinggi. Allah cinta, Allah sayang, Allah. Dan juga orang-orang soleh ketika didongengkan, apa yang akan disebutkan, apa yang akan didongengkan? Yang didongengkan tentu segala hal kebaikannya. Yang kebaikannya itu, ya, menjadi nasihat bagi kita, jadi ilmu bagi kita, jadi solusi bagi kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita, kalau kita ingin melangkah di atas rel as-siratal mustaqim, maka kita perlu melihat, menghayati sejarah hidupnya para nabi, sejarah hidupnya para siddiqin, sejarah hidupnya para syuhada, sejarah hidupnya para sholihin.
agar kita bisa ya, berjalan di atas as-siratal mustaqim. Kenapa? As-siratal mustaqim itu apa? Jalan hidup. As-siratal mustaqim itu ingat, jalan hidup. Jalan hidupnya, pola hidupnya, ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti pola hidup mereka kalau kita tidak tahu manakibnya? Maka oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah dalam Quran, kalau kita perhatikan Al-Quran, Quran itu penuh dengan apa? Dengan sejarah hidupnya orang-orang saleh. Ya. Bukan cuma para rasul saja yang Allah dongengkan. Masya Allah. Jangan dianggap dongeng ya, orang-orang saleh itu tidak berharga. Allah sendiri yang memberi contoh. Tapi di dongeng tersebut ada hukum yang harus kita ikuti, harus kita patuhi. Ada arahan-arahan, ada solusi, ada nasihat. Subhanallah. Ada contoh-contoh, ya. Makanya Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, wadkur, ingatlah, ya, ingatlah. Ya. Yang didongengkan, yang harus diingat siapa? Yang harus diingat sejarah hidupnya para nabi, sejarah hidupnya para rasul yang terdahulu. Bukan cuma para nabi, para rasul. Bukankah Siti Maryam juga didongengkan? Apakah Siti Maryam nabi rasul? Siti Maryam bukan nabi, bukan rasul. Allah sendiri yang mengatakan siddiqah, orang yang betul-betul sangat jujur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Siddiq itu begitu, orang yang sangat jujur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah. Bukankah dalam Quran juga Allah menceritakan tentang Sayyidina Asaf, sahabat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, padahal beliau bukan nabi, bukan rasul. Pahami oleh kita semua. Allah cerita tentang karomah yang Allah berikan kepada beliau-beliau. Dan bagaimana karomahnya Siti Maryam alaihissalam, bagaimana karomahnya Sayyidina Asaf radhiyallahu anhu, diceritakan itu. Jadi karomah itu sudah termaktub dalam Quran. Karomah itu sudah terjadi di dalam sejarah pendidikan kenabian dan kerasulan dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karomah itu sudah muncul. Karena karomah itu adalah kemuliaan, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya, kepada kekasih-kekasihnya. Ini karomah. Yang karomah ini, ya, ada yang berjalan pada adat, ada yang berjalan di luar daripada adat. Ya, kita cerita bagaimana tentang keistiqomahan. Itu bagian dari karomah yang paling mahal, adalah istiqomah. Istiqomah kan berjalan di adat, tapi bisa istiqomah. Ya, karomah yang keluar daripada kebiasaan, kemampuan manusia. Dan itu terjadi, dan Allah kisahkan dalam Qur'annya bagaimana karomahnya Siti Maryam, dan bagaimana karomahnya Sayyidina Asaf, sahabat Nabi Sulaiman, yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Coba, ya, orang soleh karomah diceritakan. Maka orang yang tidak percaya karomah itu, dan ini orang yang tidak percaya kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran, ya, apa yang Allah kisahkan. Dan ini artinya sudah diwujudkan oleh Allah sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dizahirkan di muka bumi. Karomah itu adalah kemuliaan dari apa? Dari sebab ya, kedekatannya si hamba dengan Rabbnya, dari sebab sampainya si hamba kepada martabat dicintai oleh Rabbnya. Ketika Rabbul Alamin mencintai hambanya, kepada yang dicintai apapun dikasih. Ya, kepada yang dicintai, yang dirahasiakan kepada yang lain, tapi kepada yang dicintai dibisikkan. Dikasih tahu, nggak ada rahasia bagi yang dicintai. Bukankah kita juga begitu? Nah, kalau kita sama kekasih kita kan nggak ada rahasia-rahasia. Kepada yang lain kita rahasiakan, tapi kepada kekasih kita bisikin rahasia. Kan? Gitu. Kepada yang lain dibatasi ketika mereka meminta, dan A, B, C, D dan seterusnya, tapi kepada kekasih apapun dikasih. Ya. Apapun dikasih. Itulah namanya kekasih. Nah, para wali-wali Allah itu adalah kekasih-kekasih Allah. Sudah sampai kepada martabat kekasih seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya. Allah menyatakan, "Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih." Dan aku jadi pendengarannya, kata Allah, yang mana dia mendengar dengan pendengaran itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku jadi penglihatannya, yang mana dia melihat dengan penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku jadi tangannya, yang mana dia mengambil ini dengan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku jadi kakinya, yang mana dia langkah ke sana kemari dengan kaki. Ya. Kalau dia meminta kepadaku, pasti akan aku kasih. Ya. Allah. Bayangkan, artinya segalanya sudah dijamin oleh Allah. Kekasih Allah itu gak usah lihat apa-apa, gimana saya aja, aku aja yang lihat. Gak usah dengar itu, dengerin aku aja dengar. Gak usah capek-capek, aku aja yang ambil. Gak usah langkah ke sana kemari, aku aja yang melakukan. Segalanya dijamin oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya perkara yang mustahil menurut adat sekalipun, bagi para kekasih Allah nggak ada mustahil. Ada mustahil. Sehingga para kekasih Allah sudah menjadi kebiasaan meminta kepada Allah perkara-perkara yang mustahil itu menjadi biasa. Salah satu kebiasaannya kekasih-kekasih Allah kalau minta sama Allah itu minta perkara yang mustahil. Kalau kita minta kepada Allah yang biasa pun nggak dikasih, apalagi yang mustahil. Tapi kalau para kekasih Allah minta kepada Allah, minta apa? Yang mustahil yang diminta itu. Ya, makanya kita suka menyaksikan, mendengar bagaimana manaqib para wali-wali Allah. Itu sesungguhnya perkara yang mustahil itu bisa, tapi enteng aja. Ya, wali-wali Allah enteng aja, gak berangkat ke sana, gak berangkat kemari, enteng ya Allah. Ya. Yang mustahil dohir selalu dalam hidupnya Allah. Masya Allah. Itulah bagaimana cara Allah menggauli kekasihnya. Allah. Kenapa begitu? Karena bagaimana ini si hamba betul-betul di dalam bergaul dengan Tuhannya. Masya Allah. Dengan penuh cinta, dengan penuh keridhaan, ya, dengan penuh ta'zim, tidak ada sedikit pun yang dikikirkan dari waktu, dari tenaga, dari harta benda sampai nyawa sekalipun
bagi Allah tidak ada nilainya sedikit. Semuanya Masya Allah siap dikorbankan Allah dengan penuh cinta. Sholat dengan penuh cinta, penuh ta'zim, puasa, zakat, haji, dan ibadah dengan penuh cinta. Kalau kita kan lain, ibadah itu dengan penuh keterpaksaan. Kita sholat dengan penuh apa? Keterpaksaan. Kita ngaji, cari ilmu dengan penuh apa? Keterpaksaan. Artinya dipaksa oleh kita sendiri. Kalau kekasih Allah enggak. Ibadah kepada Allah, melakukan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu penuh cinta. Makanya selalu indah, selalu nikmat. Karena nikmat, jangan heran sudah kakek-kakek saja mampu sholat ratusan rakaat tiap malam. Kita masih muda, kuliah badiah aja tidak mampu. Ini bukti kalau ibadah keterpaksaan. Kalau kita betul-betul merasa nikmat dalam sholat, kita akan lebih banyak daripada orang-orang yang sudah tua-tua. Tapi kita dengar cerita Sultanul Aulia radhiyallahu anhu, sholat setiap malam 1000 rakaat, tahajudnya 1000 rakaat. Leluhurnya, datuknya Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu sama 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kita dengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sambil baca Quran ratusan rakaat, terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semalam, bayangkan, satu khataman Quran, siangnya satu khataman Quran, itu bacanya dalam sholat. Dibagi rata-rata setiap rakaat 50 ayat. Coba berapa ratus rakaat malamnya siangnya? Bayangkan, itu di luar tarawih. Kita disuruh tarawih 20 rakaat, witir 3 aja masih nawar. Hanya cari-cari dalil yang sedikit. Kalau bisa yang 2 rakaat. Itu kita sampai-sampai dipertahankan dalil yang lebih sedikit ini. Kalau orang-orang yang mencinta Allah saking nikmatnya sholat, cari-cari dalil yang banyak. Kenapa? Saya masih kurang karena saya nikmat ini. Masih kurang ini, Terus kalau tidak terbatasi dengan waktu subuh, mereka akan terus tahajud. Subhanallah. Itu orang-orang yang cinta. Orang yang cinta itu yang dicari dalil yang banyak, gitu kan? Kalau orang-orang yang terpaksa ibadahnya yang dicari dalil yang sedikit. Yang sedikit sudah diperkuat. Akhirnya berani gontok-gontokan. Wah, saling caci, saling maki. Memperkuat apa sih? Memperkuat apa? Memperkuat apa? Kalau memperkuat dalil, kita lihat saja para kekasih Allah, sholatnya jangankan di luar Ramadan, di bulan Ramadan, luar Ramadan, lihat bagaimana sholat, bagaimana tahajudnya Allah, bagaimana bacaan Qurannya siang dan malamnya, dan ibadahnya kita lihat. Kalau kita ingin hidup di atas rel yang lurus itu, kita harus mengetahui manaqibnya beliau. Maka Allah isyaratkan dalam surat Fatihah. Surat Fatihah itu harusnya mengingatkan setiap kita hamba Allah kepada manaqibnya orang-orang saleh, manaqibnya para aulia, para ulama, para syuhada, manaqibnya para anbiya. Kenapa? Bukankah dalam setiap rakaat salat kita meminta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yakni kepada jalan hidup.
kepada pola hidup yang lurus. Ya. Lalu kita minta kepada Allah apa yang Allah jelaskan tentang sirat mustaqim itu, siratnya siapa? Kita ucapkan lagi dalam doa kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau limpahi nikmat. Jalannya orang-orang yang Kau limpahi nikmat. Jalan hidupnya, pola hidupnya, sejarah hidupnya orang-orang yang Kau limpahi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, yang tidak dimurkai oleh Engkau, waladhdallin, dan yang tidak sesat dalam hidupnya dari rel yang lurus. Siapa orang-orang yang dilimpahi nikmat? Lihat dalam surat yang lain, Allah jelaskan tentang orang-orang yang dikasih dilimpahi nikmat itu siapa. Dan adalah wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Allah wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Coba perhatikan, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang dikasih nikmat itu adalah alladzina an'ama 'alaihim, adalah minan nabiyyin, satu, para nabi, kata Allah ini. Kedua, wasiddiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah, para siddiqin, termasuk para wali-wali Allah di dalamnya. Wasyuhada, yang ketiga orang-orang yang mati syahid, yakni yang berjuang di jalan Allah dan Rasulnya dalam hidupnya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikiran, sampai dengan nyawanya. Wassalihin, yang keempat adalah orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh kata Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi radhiyallahu anhu, as-salih al-qa'im bima huwa alaihi min huquqillah wa huquqil khalq. Orang saleh itu adalah orang yang bisa memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Nah, kalau memang definisi orang soleh seperti ini kan sulit. Dan kadang-kadang orang memaknai orang soleh itu ketika dia diem di rumah, oh ini orang soleh. Atau ketika dia ya nggak banyak bicara, ah, ini orang soleh. Ya seperti itu. Ya, ada yang bertanya kepada Buya, ya, seorang laki-laki curhat. Apa yang dicurhatkan? Curhatkannya istrinya sering marah-marah sama dia. Doakan Buya istri saya supaya solehah, katanya. Buya marah sama laki-laki tersebut. Kamu harus bersyukur punya istri seperti itu dan istrimu itu sudah solehah. Apakah kamu anggap istrimu solehah itu yang diam ketika kamu melakukan kesalahan? Dipahami oleh kamu. Justru karena kesolehan istrimu ketika melihat kamu keluar daripada jalur yang benar lalu marah kepadamu, sebetulnya kamu yang harus introspeksi diri. Gak mungkin lah ujung-ujung istri kamu marah sama kamu kalau tidak ada kesalahan pada dirimu. Nah, ketika istrimu marah itu karena saking kesal, karena kamu sering melakukannya. Mungkin sudah dinasihati dengan cara yang baik dan sebagainya, dengan diem, dengan tidak ngomong dan sebagainya, istilah orang Sunda baut. Tapi kamu masih terus melakukan kesalahan kamu. Akhirnya dia marah-marah. Yang tadinya istrimu kucing jadi harimau. Nah, sebetulnya istrimu itu orang soleh. Paham? Soleh itu bukan yang diam. Dan soleh itu bukan orang yang di rumah saja, di kamar saja. Soleh itu yang bisa memenuhi hak-hak Allah. Allah hak dicintai, hak diyakini, hak diagungkan, hak dipuji, hak diingat, hak
sandari, hak di ridhoi segala pemberiannya, hak disabari segala ujiannya, hak disyukuri segala nikmatnya, hak diibadahi, hak ditaati perintahnya, hak dijauhi segala larangannya. Ini hak-hak Allah. Ya, wa hukukil khalqi, dan orang soleh itu orang yang mampu memenuhi hak-hak makhluk. Makhluk itu kan banyak, dan dari mulai manusia itu juga banyak. Ada muslim, ada non muslim. Muslim itu juga banyak. Ya, ada rasul, ya, ada para ulama, para syuhada, para waris. Mereka punya hak masing-masing, termasuk hak orang tua, termasuk hak anak, termasuk hak istri, hak suami. Dan siapa yang bisa memenuhi hak makhluk, itu namanya orang soleh. Setelah dia bisa memenuhi hak Allah. Hak Rasul, bagaimana hak Rasulullah SAW adalah diimani, adalah dicintai, adalah diagungkan, adalah dipuji, adalah diketahui. Bagaimana secara hidupnya adalah termasuk kita membaca Sintu Duror, Maulid Nabi ini mengenal sejarah hidup Rasul. Bagian daripada hak Rasul harus kita ketahui. Kita ini sedang memenuhi hak Rasul, mengetahui sejarah hidupnya, mengetahui keagungannya, kan? Hak Rasul juga apa? Disolawati, disalami oleh kita. Hak Rasul juga diketahui ilmunya, ajarannya, ditaati perintahnya, dijauhi larangannya. Ini hak Rasul, kan? Allah. Termasuk sampai diziarahi kuburannya, bagian daripada hak Rasul. Imma hak yang wajib, imma hak yang sunnah. Ulama punya hak, kan? Dimuliakan, dicintai, itu hak ulama, kan? Apalagi diambil ilmunya, ini hak ulama, kan? Ditaati juga, kan? Ini hak ulama. Masya Allah. Para wali punya hak. Termasuk kita sekarang sedang memperingati, ya, sejarah hidupnya ulama besar, Tuan Guru Sekumpul, ya, radhiyallahu anhu, dan juga manakibnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, ya, mengungkap manakibnya. Bagian daripada hak-hak ulama harus dikenal, harus diketahui. Ya, makanya diadakan haul. Supaya apa? Supaya umat ini bisa memenuhi hak. Hak siapa? Haknya ulama. Adakan haul. Haul itu bukan peringatan kematian, tapi peringatan sejarah hidup. Bagaimana kasih sayangnya ulama, sepak terjangnya ulama, pengorbanan ulama, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan manusia, hanya untuk membahagiakan manusia dan meninggikan derajat manusia dari dunia sampai akhirat, mensucikan manusia zahirnya batinnya dari segala kotoran-kotorannya. Itulah hidupnya para ulama sampai matinya, kan? Memikirkan orang lain, bukan memikirkan dirinya sendiri. Bikin pesantren, ya, bukan untuk dirinya sendiri, untuk menyelamatkan yang lain. Mana untuk dirinya sendiri, mana? Sampai mati ulama itu seperti itu. Makanya, kan, hak diingat. Ada istilah memperingati, kan, mengingat, termasuk membaca manakibnya. Makanya ketika kita menyebut-nyebut orang soleh, di dalamnya orang soleh ada ulama, ada aulia, di dalamnya orang soleh ada para nabi, para rasul, itu solehin semuanya, kan? Dan beliau adalah imam-imamnya para solehin. Maka turun kasih sayang dari Allah hanya dengan kita menyebutnya, hanya dengan kita mengingatnya. Turun rahmat, yakni kasih sayang Allah turun, insyaallah. Karena dalam sejarah hidupnya penuh nasihat, dalam sejarah hidupnya penuh ilmu, karena hidupnya adalah uswah hasanah, ya kan? Hidupnya adalah uswah hasanah. Maka kita harus mengingat
manakib beliau, orang-orang yang dilimpahi nikmat oleh Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah kepada jalan yang lurus kalau kita tidak mengenal manakibnya orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, yang dilimpahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Maka yang diisyaratkan oleh Allah dalam doa kita setiap rakaat sholat, ketika kita meminta petunjuk kepada Allah kepada jalan yang lurus, lalu kita maknai jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hidupnya orang-orang yang Kau limpahi nikmat, yakni jalan hidupnya para nabi, jalan hidupnya para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mungkinkah kita bisa mengikuti mereka tanpa mengenal dulu kehidupan mereka? Tidak mungkin. Ya, ini dalil membaca manakib, dalil baca kitab maulid. Ya, karena kitab maulid adalah rajanya manakib semua makhluk. Ya, rajanya manakib semua makhluk adalah, dan ingat, manakibnya junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada makhluk yang oleh Allah dikasih sejarah hidup yang teragung, ingat, seperti halnya yang Allah berikan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pahami oleh kita. Makanya membaca maulid ini, subhanallah, ini amal soleh yang sangat hebat sekali. Pahala dan keberkahannya, rahmat yang dihujankan oleh Allah kepada kita, yakini oleh kita. Karena yang kita baca, yang kita dengar adalah sejarah hidup kekasih Allah teragung, sejarah hidup yang teragung. Gak ada sejarah hidup makhluk yang teragung sejarah hidupnya kecuali sejarah hidupnya makhluk yang teragung, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengingat sejarahnya orang soleh, cerita orang soleh, satu saja orang soleh sudah dapat menurunkan rahmat dari Allah. Bagaimana dengan menceritakan sejarah hidupnya kekasih Allah teragung, Sayyidina wa Maulana Muhammad? Maka para wali songo dulu, salah satu kesuksesan dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama tanpa genangan darah, tanpa, ingat, permusuhan, ingat, sukses. Padahal dalam situasi kondisi Indonesia dijajah oleh Belanda dengan segala kekuatannya, kekuatan senjatanya, kekuatan bala tentaranya, kekuatan dananya, kekuatan politiknya, kekuatan misionarisnya dan sebagainya. Coba Belanda 350 tahun menjajah bangsa Indonesia yang tadinya mayoritas non muslim, malah di saat dijajah bisa berubah bangsa Indonesia, mencopot keyakinannya bukan kepada apa yang diperjuangkan oleh Belanda, tapi apa yang diperjuangkan oleh para wali songo Allah. Mereka menjadi muslim yang sempurna keyakinannya. Mereka menjadi wali-wali Allah. Mereka menjadi ulama-ulama Allah. Mereka jadi orang-orang suci, dan turun-temurun terus tarbiyahnya sampai ke zaman kakek-kakek kita, buyut-buyut kita masih dohir wali-wali Allah itu. Mulai hilang itu dari mulai kakek buyut kita mulai hilang. Kalau dulu yang namanya wali Allah yang memiliki karomah hebat-hebat masih nampak. Orang-orang bodoh aja bisa sowan sama wali-wali Allah, dan tidak keliru. Sekarang keliru mau cari wali Allah. Ada dianggap, wah ini nih yang pakai sorban bawa tasbih, pakai jubah, ternyata penipu. Allah, kan? Ini di zaman kita ini, sehingga sulit. Nggak tahu, orang umum nggak tahu yang mana wali, yang mana bukan. Kalau dulu orang bodoh aja tahu. Allah. Masya Allah. Bayangkan
jimat para wali songo adalah diajak orang-orang yang sudah masuk Islam untuk terus menceritakan dan mendengar cerita keagungan baginda Rasulullah. Ini kunci. Dengan cara seperti ini, tanpa kita harus berdoa dengan doa ABCD dan sebagainya, langsung rahmat turun. Apa yang kita inginkan dalam hati dikabul oleh Allah. Hanya dengan apa? Hanya dengan baca maulid Nabi, baca berjanji, baca situ turun, hanya dengan itu. Ya, hanya dengan itu. Ditambah lagi dengan baca manakibnya Sultan Aulia. Allah, ya. Kasih Allah baca. Kita akan merasakannya. Ya. Bakal banyak orang yang mendapatkan hidayah tanpa kita harus berdebat capek. Kita akan merasakannya. Dan Buya sudah merasakan. Masuk ke tiap-tiap daerah yang ini kontra dengan agama, ini memusuhi agama dan sebagainya. Ada yang masuk yang pahamnya jauh daripada paham ahli sunnah wal jamaah. Pokoknya dagangkan saja maulid. Ayo baca kumpul maulid terus. Masya Allah, dalam waktu yang cepat akhirnya semuanya menjadi ahli cinta kepada Rasulullah, menjadi ahli memuji Rasulullah, ahli mengagungkan Rasulullah tanpa harus berdebat. Tanpa harus berdebat. Masya Allah. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang paling indah kecuali Rasulullah. Makanya kalau kita cerita tentang Rasul, indah rasanya. Kalau kita duduk di majelis maulid, rasa kita akan berbeda. Nikmat rasanya, benar nggak? Nikmat. Kenapa? Keindahan Rasulullah hadir. Keindahan Rasulullah hadir. Bukankah Rasulullah itu wa mubasyiran, sang pemberi apa? Kegembiraan kepada kita, yang menggembirakan hati kita. Maka ketika didongengkan Rasul, disebutkan Rasul, hati kita akan gembira. Kenapa? Sang pemberi kegembiraan ini ikut hadir dalam majelis yang agung seperti ini. Maka kegembiraan akan hadir, dan kegembiraan ini akan terus nempel dalam hati kita sampai kita masuk kubur. Kegembiraan itu terus hadir. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan lenyap semuanya. Hayat ini salah satu rahasia anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menyebut-nyebut, memuji-muji kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika disebut-sebut nama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua asrar rahasia yang ada di seluruh nama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan alirkan kepada orang yang menyebutnya. Makanya kalau kita berdoa dengan asma Allah, al-asmaul husna, setiap nama Allah itu kan di sana mengandung rahasia-rahasia. Ya, kalau ketika kita menyebut-nyebutnya terus menyebut-nyebutnya, maka rahasia dari asma Allah itu akan Allah alirkan kepada kita. Ya Qadir, wahai yang maha kuasa, maka nanti rahasia kekuasaan Allah akan alirkan kepada kita. Ya Alim, wahai yang maha mengetahui, maka dan ingat rahasia daripada kealimannya Allah akan Allah alirkan kepada kita. Terus ya Ghani, kan, dari rahasia kekayaannya Allah akan Allah alirkan kepada kita. Paham? Begitu pula ketika kita menyebut-nyebut nama Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, alhamdulillah, maka kita bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah. Salah satu keagungan yang Allah tidak berikan kepada siapapun nabinya dan rasulnya hanya kepada nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diisrakan dan dimi'rajkannya nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya, ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya kepada makhluk siapapun apapun, kecuali hanya kepada nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad
Kita bersama-sama mengagungkannya di majelis seperti ini, ya. Kita bersama-sama mensyukuri juga. Kenapa kita syukuri? Ya, karena apa yang Allah anugerahkan kepada seorang Rasul, maka anugerah tersebut akan terus Allah alirkan keberkahannya kepada umatnya. Maka keunggulan yang Allah berikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, maka Allah alirkan keberkahannya, rahasianya kepada umatnya. Dan maka tidak heran kalau umatnya oleh Allah dijadikan umat terbaik. Dan umat terbaik, kuntum khaira umat terbaik. Ya, kenapa menjadi umat terbaik? Kenapa? Karena menerima berbagai anugerah yang Allah anugerahkan kepada Rasulnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lalu anugerah tersebut, keunggulan tersebut Allah limpahkan kepada umatnya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dan atas segala yang Allah karuniakan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diserahkan dari Mi'rajnya. Dan secara khusus dalam Isra Mi'raj ada anugerah dan yang kita wajib syukuri, yakni perintahan sholat yang 50 waktu, yang selanjutnya menjadi 5 waktu. Namun pahalanya pahala orang yang melakukan 50 waktu. Masya Allah. Yang dengan sholat tersebut kita juga bisa mengungguli umat Rasul-Rasul yang lain. Allah karena sholat yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari cara pengambilannya saja sudah berbeda. Dan sholat itu adalah amalan yang Allah perintahkan tanpa melalui malaikat Jibril. Dan dari tempat yang malaikat Jibril dan semua makhluk tidak ada yang tahu. Dari alam yang sebelah sana Sidratul Muntaha, Allah yang langsung, Allah sendiri langsung, ya, yang memberikan anugerah salat itu langsung kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa wasilah dan tanpa wasitah. Masya Allah. Dan salat ini juga subhanallah, salat yang mencakup semua bentuk salat yang Allah perintahkan kepada seluruh Rasul dan Nabi, 124.000 Nabi dan semua umatnya masing-masing. Maka tidak ada praktek sholat yang mencakup seluruhnya kecuali sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Pantas ini mengungguli semuanya. Maka peringatan Isra Mi'raj bagian daripada mensyukuri sholat. Dan syukuri sholat. Alhamdulillah, yang lain tidak dikasih, walaupun dikasih sholat tapi tidak seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, jaga ini sholat kita. Ini anugerah yang sangat luar biasa dari Allah, perhatian Allah kepada umat kekasihnya Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Udah, jangan banyak-banyak, segitu aja dulu. Ya, segitu aja dulu. Karena kalau di Bekasi ngaji sampai jam segini itu udah kemalaman. Beda dengan Sumedang. Kalau Sumedang sampai subuh biasa. Coba lihat streaming Asyifa, banyak yang disebut streaming kan. Kalau di sini katanya jam 11 itu udah kemalaman. Kalau jam 12 lebih jadi jam 12 sudah innalillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah. Lalu di akhir majelis yang mulia ini tadi ada yang meminta kepada Buya sangat ya ijazah sholawat nariyah ya, atau munfarijah atau sholawat taziyah, macam-macam itu ya maknanya, apa namanya banyak. Nah, maka saat ini di akhir majelis al-qadir Allah jika sah ya untuk mengijazahkan dan juga yang menerimanya sah
sisi anugerah yang pokok, tapi ijazah itu akan menambah anugerah-anugerah yang lain dan yang lebih daripada anugerah yang pokok. Dan makanya tetap orang-orang soleh selalu menggunakan sholawat yang dapat ijazah dari para wali-wali Allah, ya. Padahal semua ulama bisa bikin sholawat apapun, dan dengan dari lisannya, dengan dari pengetahuannya sendiri bisa saja. Tapi kalau orang-orang soleh tahu, ya, legalitas sholawat yang saya ucapkan dengan legalitas sholawat yang sudah jelas diakui oleh Allah, yang sudah jelas diakui oleh Rasul, yang sudah jelas dohir keberkahannya, dohir karomahnya dan sebagainya. Maka walaupun para wali ketika mengucapkan salawat, walaupun beliau bisa bikin macam-macam salawat, beliau yang dipakai tetap yang sudah jelas legalitasnya, ya. Itu kita juga jangan mentang-mentang kita belajar bahasa Arab udah aja saya juga bikin salawat sendiri, kan gampang, gitu kan? Beda. Nah, kita ini orang buronan, orang DPO, ya kan? Kalau yang salawat ini, wah, salawatnya wali yang sudah jelas keberkahannya, karomahnya diamalkan oleh si A, si B, si C, tohir karomahnya, tohir sudah jelas. Dan Al-Bagir menerima ijazah ini dari banyak guru, ya, dari banyak sekali menjazahkan salawat ratib izin dan juga doa-doa, di antaranya yang telah Al-Bagir terima dari Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Maliki, di antaranya dari Habib Salim Asyadiri, di antaranya dari Habib Zaid Ibrahim Semit, ya, Madinah, di antaranya dari Habib Umar bin Hafid dari guru-gurunya di Talim, Habib Abdullah dan Syihab, dan dari Habib Sa'ad Ali Turus, dan juga dari Habib Miskin Al-Masri, dan dari Syekh Abdul Rahman bin Abdul Hayy Al-Qattani dari Maroko, dan juga dari ayahanda Mama Haji Ahmad Toha Mustawi, dan dari Ammi paman yaitu Mama Muhammad Aceh, dan banyak lagi dari guru-guru yang lain yang Al-Bagir terima dari sisi ayah, ya, ayah terima dari guru-gurunya, di antaranya wali-wali agung Mama Haji Ahmad Zakaria Rende dan Mama Eyang Muhammad Zarkashi, juga gurunya para guru di Jawa Barat ini, dan juga Mama Eyang Raden Muhammad Guru di Cibabat dari Jalur, Mama Eyang Raden Ahmad Zakaria Rende beliau terima dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Makkah, dan dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, menerima ijazah dari beliau. Jadi Syekh Yusuf Ahmad Zaini Dahlan mengijazahkan kepada Mama Rende, Mama Rende mengijazahkan kepada Walid ayahanda, mengijazahkan kepada Al-Bagir, Al-Bagir mengijazahkan kepada antum semua, ya. Ucapkan qabul itu ijazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari para mujiz-mujiz yang di atas. Jangan lihat Al-Bagir, tidak ada apa-apanya, hanya penyambung saja, ya. Tapi itu yang dari atas. Subhanallah, para aulia-aulia kubar, aulia-aulia agung, masya Allah, ya. Beliau ashabul karamat al-bahirat, beliau orang-orang yang mustajab doa, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang agung, yang zahir keagungannya, ya, dari sisi ilmu, dari sisi akhlak, dari sisi amal saleh, ya, dari berbagai hal kemuliaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita amalkan masing-masing saat ini menjadi sebab segala dosa kita diampuni, segala aib kita ditutupi di dunia dan di akhirat, segala doa kita dikabulkan oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah dari
dijauhkan oleh Allah, segala urusan dilancarkan oleh Allah, segala penyakit dihilangkan oleh Allah, dan segala bingung, segala susah dicabut oleh Allah, segala kerugian diganti oleh Allah dengan segala keuntungan, dan oleh Allah diberkahkan segala nikmat, segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, dan dalam hidup kita mendapatkan bimbingan Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah kepada segala hal yang diridhoi olehnya, yang diridhoi oleh Rasulnya, dan kita mendapatkan rezeki bisa mengikuti kepada sunnah-sunnah Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, jejak-jejak para wali-wali Allah, jejak-jejak para ulama-ulama Allah, dan kita dikumpulkan dengan beliau-beliau, mendapatkan syafaat beliau-beliau, mendapatkan limpahan barakah dan madad beliau-beliau, mendapatkan cahaya dan asrar beliau-beliau di dunia, di alam kubur dan di akhirat, dikumpulkan dengan beliau-beliau. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki bisa memandang wajah Rasulullah SAW dan di waktu bangun di dunia dan di kubur dan di akhirat telah dikumpulkan di bawah benderanya, mendapatkan minum dari danaunya, terutama dari tangannya yang teragung, dan kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa hisab, tanpa azab, dengan syafaatnya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari murka Allah, diselamatkan dari ahwal yaumil qiyamah, diselamatkan dari azab kubur dan fitnah kubur, dan juga kita semua keluarga kita, keturunan kita dijadikan oleh Allah ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan, ahli husnul khatimah, dalam segala hal, ya, ahli keberuntungan yang abadi, yang hakiki. Jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sultan Aulia saja seperti itu, kok pesantren jadi mufti, kan? Beliau. Lalu juga yang harus diceritakan di situ adalah di masa pengangkatan sebagai kutub, ya, di atas kekutuban yang lain, ya, supaya tahu ketinggian martabat beliau. Lalu juga di waktu wafatnya, ya, supaya semua tahu bahwa beliau adalah betul-betul wali yang sangat agung, dari mulai awal dilahirkan sampai beliau wafat. Begitu mulianya perjalanan hidupnya, ya. Lalu juga membacakan tawassul dengan keagungan asmanya, keagungan nasabnya, nasab ke atas, kan ada itu yasir mana umur wa'afina, ya, tawassul agar doa-doa kita juga dikabul. Nah, ini ada tawassul, itu sedikit
semakin berkah, segala kebaikannya semakin maju, dan kita menghadapi Ramadan semoga dipanjangkan umur kita dikasih kemampuan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.